Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala Salam. puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Ar-Ra'. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam memahami dan mengimplementasikannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabur bagian ketiga ya saat ini Pak Ustadz. Ya, Tafadol Pak betul. Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik yang akan bergabung atau yang Masya Allah sudah bergabung di tadabbur Quran kita pagi hari ini atau siang hari ini waktu Jakarta dan pagi hari ini untuk waktu Mekah. Saat ini waktu Mekah menunjukkan jam 9 pagi lewat 12 menit. Ada perbedaan sekitar 4 jam dengan Jakarta. Ya, jamaah rahmat Allah, mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita pagi hari ini. Masih melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini dengan taufik karunia pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah sampai di surah yang ke-39 sesuai dengan urutan turun. Setelah Quran surah Sad, surah ke-38, kita sudah masuk di surah yang ke-39, dan ini termasuk surah yang panjang di dalam Al-Quran yang dinamai dengan At-Tiwal. 7 surah yang panjang di dalam Quran, mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Yang ketujuh adalah Al-A'raf. Ya. Yang kata Nabi SAW, kandungannya seperti Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Surah ini Masya Allah memiliki 206 ayat, termasuk surah Makkiyah, diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya baginda Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-A'raf ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Ya. Jamaah rahmatullah, kita sudah sampai di sampai di ayat 25 dari surah Al-A'raf yang memiliki Masya Allah 206 ayat, dan ini sepertinya surah terpanjang yang sudah kita tadaburi atau sedang kita tadaburi, mengingat surah-surah sebelumnya mulai dari surah yang paling pertama kali turun itu tidak ada yang sampai ratusan ayat, dan ini Masya Allah adalah yang pertama kali kita akan mentadaburi surah yang panjang. Dan kalau tidak salah kita sudah 2 kali pertemuan dan ini adalah yang ketiga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa mengawali tadabbur Quran kita, saya ingin mengajak siapapun yang telah bergabung sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini
Allah turunkan rahmat kepada setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah rahmat Allah ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa beristighfar bagi setiap di antara kita. Dan semoga majelis perkumpulan kita ini sedang ditinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan perkumpulan, di hadapan majelis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah kita tutup kecuali dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis Taklim Rabbani dimanapun berada. Seperti biasa sebelum kita tadabbur jemaah rahmatullah, kita akan membaca beberapa ayat yang akan kita tadabburi ya di bagian kedua surah Al-A'raf. Kita sudah mengambil secara garis umum ya dari ayat ke-10 sampai ayat 25 ya. Garis umumnya sudah dibahas insyaallah tentang penciptaan Nabi Adam, pelajaran ibrah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, serta permusuhan iblis ya sampai hari kiamat kepada Nabi Adam dan keturunan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Hari ini insya Allah kita akan mulai tadabbur dari ayat 26 sampai 30 ya. Dari ayat 26 sampai 30. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kita akan baca insya Allah beberapa ayat. Sama-sama kita baca. Bagi yang punya keluangan waktu, ke lapangan, silahkan dibuka Mushaf Quran Surah Al-A'raf, Quran Surah ke-7 ayat 26. Nanti insya Allah kami minta kepada salah satu pengurus atau jamaah Majelis Taklim Rabbani membacakan terjemahan ayat 26 sampai dengan ayat 30. Silakan dibuka mushafnya tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Kalau saat ini tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, coba kami tampilkan di layar ayat yang akan kita baca, ayat 26 sampai dengan ayat 30. Kalau tilawahnya mungkin kita akan tilawah 3 ayat. Selanjutnya terjemahannya mohon dibaca sampai di ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني إنكم كانهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ani atau ada pengurus yang bisa membacakan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Tafadhal. Saya baca Ustadz. Ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk
menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ya. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat kepadanya. Sungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Udah selesai, Ustadz? Halo? Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, seru jamaah. Putus-putus ya suara Ustadznya. Tadi suara saya kedengaran nggak, Ustadz? Apa bacaan? Halo? Kedengeran. Oh, yang jaringannya ini Ustadz ya? Dia nanya yang lain. Ustadznya kok Oh, hilang? Ustadznya mental ya? Ustadznya mental ya? Nggak, Ya jaringannya nggak mungkin. ada, Ustadznya hilang. Ustadznya tidur siang kali. Ustadznya di mana, Ari? Di umroh, Ari apa di rumah ya, Bu Ari? Masih umroh kelihatannya. Masih di tempat umroh ya? Di Mekah? Iya. Tadi kan beliau bilang di Mekah, di hotel di Mekah katanya. Jam Nah 9 itu ada pagi. sekarang ada. Ada sekarang ada. Ya, oke, sebentar. Bisa ya, sebentar. Mbak Ari bisa jadikan host. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan setelah ini tidak terputus. Masya Allah. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwata liman azanallah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut tadi pembahasannya. Sedikit menghubungkan pembahasan kita di surah Al-A'raf. Pembahasan sebelumnya di mana di bagian kedua surah Al-A'raf yang sudah kita tadaburi sebelumnya. Ustadz, suaranya kurang jelas. Ya, Maaf 1, 2, 3. Ustadz, suaranya kurang jelas. Cek 1, 2, 3. Sekarang sudah jelas? Kurang, tadi awal jelas. Ya, sebentar. Bismillah, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Cek 1, 2, 3. Apakah semua jamaah Udah, lumayan. semua jamaah merasakan mendapati suaranya tidak jelas atau cuma Sekarang satu jelas, saja? Ustadz. Sekarang jelas. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala setelah ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ya Allah, tidak ada yang menjadi mudah kecuali setiap sesuatu itu yang kau mudahkan.
Sahil umur, mudahkan urusan kami saat ini ya Allah, mentadabburi ayat-ayat. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah. Di pertemuan sebelumnya, tadabbur surah Al-A'raf bagian kedua, kita sudah menjelaskan bagaimana pelajaran ibrah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kisah bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan permusuhan iblis kepada Nabi Adam, permusuhan iblis, syaitan, dan keturunan-keturunannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunan anak cucu Nabi Adam. Ada banyak ibrah yang sudah kita jelaskan, di antaranya bahwa salah satu sebab penghalang hidayah Allah adalah al-kibr, sifat sombong. Seperti sombongnya, angkuhnya iblis, yang akhirnya menjadi penghalang penutup hidayah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jemaah rahmatullah, Allah juga menjelaskan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-A'raf ini, bagaimana iblis itu bersumpah di hadapan Allah akan melakukan segala cara menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Ini perlu difahami. Jemaah rahmatullah, iblis itu tidak main-main menyesatkan anak cucu kita. Maka bagaimana mungkin seorang ayah, bagaimana mungkin seorang ibu tidak serius mendidik anaknya? Iblis itu, setan itu menggoda anak kita, cucu kita 24 jam. Dan tidak main-main. Dia akan datang dari depan. Dia akan datang dari belakang. Dia akan datang dari sisi kanan. Dia akan datang dari sisi kiri. Melakukan segala cara kapanpun itu menggelincirkan anak cucu Nabi Adam, termasuk keturunan kita, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita, setiap orang tua, bahwa kita ini sedang dalam perlombaan bersama syaitan dalam merebutkan anak kita. Apakah anak kita kemudian ditarik, direbut oleh syaitan menjadi bagian dari pengikutnya, atau kita sebagai orang tua menyelamatkan anak cucu kita sehingga kita dimampukan, diistiqomahkan Allah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa jemaah rahmatullah, dalam Quran Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa menjaga keturunan-keturunan kita. Salah satu ikhtiar kita adalah sering-sering berdoa kepada Allah. Ustadz, apa doanya? Ada banyak doa yang diajarkan baginda Nabi, sebagaimana juga Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimus salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Sebagaimana salah satu doa yang diajarkan baginda Nabi agar kita senantiasa disabarkan, diteguhkan Allah di jalannya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian jemaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, di ayat sebelumnya, di bagian kedua surah Al-A'raf ini, Allah juga menjelaskan kepada kita umat Nabi Muhammad, Allahu Akbar, tentang bahaya bisikan dan godaan syaitan. Allah menggambarkan kepada kita di ayat sebelumnya bagaimana lihainya, bagaimana culasnya iblis itu ketika menggoda, ketika merayu bapak dan ibu kita Nabi Adam dan ibunda Hawa, ya, demi menggelincirkan mereka dari jalan Allah, demi mengeluarkan mereka dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah. Jemaah dirahmati, kita ini adalah keturunan Nabi, kita semua ini adalah keturunan penghuni surga, dan Quran ini Allah turunkan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad agar kembali ke kampungnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba perhatikan jemaah dirahmati Allah. Ini juga sudah pernah kita bahas tapi tidak ada, kita sekedar menguatkan pada kesempatan kali ini. Di ayat 20 surah Al-A'raf ini, bagaimana syaitan itu kemudian merayu merayu Nabi Adam dan Hawa, ibunda Hawa. Mereka mengatakan, ma mana'akuma an hadhihi asy-syajar. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajar. Wahai Adam, wahai Hawa, tahu tidak kenapa Allah Tuhan kalian itu melarang kalian memakan dari buah ini? Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Itu karena kalau kalian berdua memakan buah yang dilarang ini, maka kalian akan menjadi malaikat. Itu satu. Nah, bagaimana dia menghiaskan godaan itu. Yang kedua, aw takuna minal khalidin, atau kalian berdua akan menjadi orang yang kekal. Sampai-sampai iblis itu bersumpah di hadapan Nabi Adam, di hadapan ibunda Hawa, bahwa dia itu bukan ingin menyesatkan, dia itu bukan ingin memudaratkan, dia itu tidak sedang ingin menipu. Coba lihat ayat 21. Seperti apa culasnya, lembutnya, tersembunyinya godaan syaitan itu. Ketika mereka bersumpah, waqasamahuma, mereka bersumpah, syaitan itu bersumpah kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Aku cuma beri nasihat wahai Adam. Aku cuma beri nasihat wahai Hawa. Kalau diikuti alhamdulillah, kalau tidak juga enggak apa-apa. Selembut itu iblis itu menggoda manusia, jamaah rahmatullah Allah. Ya. Bersumpah atas nama Allah, wa qasama inni lakum ala minan nasihin. Sampai kemudian Nabi Adam dan ibunda Hawa digelincirkan oleh syaitan sampai aurat mereka berdua itu terlihat. Maka Allah tegaskan kepada Nabi Adam, alam aqul lakuma, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Apalagi pelajaran dari ayat pertemuan sebelumnya. Allahu Akbar. Allah juga jadikan pelajaran dari kisah Nabi Adam, jemaah, bagaimana luasnya rahmat Allah. Bagaimana ampunan Allah yang senantiasa terbuka dalam hadits qudsi, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ke-42. Ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita gembira kepada anak cucu Nabi Adam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, lau balaghat dhunubukum anana sama, seandainya dosamu itu memenuhi langit Allah. Ya Rabb, langit yang begitu luas dipenuhi oleh dosa dan maksiatmu. Selama engkau tidak menyekutukan Allah, lalu engkau datang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan datang dengan ampunan yang jauh lebih luas. Ya. Salah satu pelajaran terpenting dari kisah penciptaan Nabi Adam dan permusuhan syaitan di bagian kedua surah Al-A'raf ini, Allah mengabadikan di surah Al-A'raf ini penyesalan Nabi Adam, doa Nabi Adam, yang juga penting, perlu, dan wajib untuk kita baca. Apa doa Nabi Adam dan ibunda Hawa yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-A'raf ini? Yaitu istighfar mereka, permohonan ampun mereka. Qala rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua, yaitu ibunda Hawa dan yaitu Nabi Adam dan Hawa, berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan hambamu ini, jika engkau tidak mengampuni hambamu ini,
wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami ini, lanakunanna minal khasirin, maka kami ini benar-benar akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Saya kira setiap kita insya Allah sudah menghafal doa istighfar, permohonan ampun Nabi Adam atas kesalahannya, melanggar perintah dan peringatan Allah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Biasanya Al-Fakir ini sekadar sharing. Memang tidak ada hadis yang menganjurkan untuk itu, akan tetapi biasanya kalau Al-Fakir itu di tawaf, salah satu doa zikir favorit yang kami anjurkan kepada jamaah membacanya adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu beberapa ibrah pelajaran dari pembahasan sebelumnya jamaah rahmatullah, kisah penciptaan Nabi Adam dan permusuhan iblis, syaitan, bala tentaranya kepada Nabi Adam dan keturunan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka di ayat 26, ya, jemaah rahmatullah, Allah mengingatkan kita. Allah memperingatkan umat manusia anak cucu Nabi Adam akan fitnah syaitan, agar anak cucu Nabi Adam tidak tergoda oleh fitnah, godaan, rayuan, waswas syaitan. Allah perintahkan kita jemaah rahmatullah mengambil pelajaran dari kisah kedua orang tua kita Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana syaitan itu melakukan segala cara, bahkan bersumpah menyebut nama Allah demi menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Maka di Quran surah An-Nas, ini juga sudah pernah kita tadabburi, untuk satu kejahatan di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari satu keburukan di surah An-Nas, yaitu kejahatan bisikan iblis, syaitan al-khannas, yang tersembunyi amat sangat lembut. Kita diperintahkan 3 kali memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sementara di surah Al-Falaq, 4 kejahatan di surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kejahatan di surah Al-Falaq, kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan wanita-wanita penyihir, kejahatan orang-orang yang hasad dan iri, itu cukup melakukan sekali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Menunjukkan bahwa sumber kejahatan itu adalah bisikan syaitan. Dan tidak ada cara jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu iyyakum ajmain, dan ini berulang-ulang Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Tidak ada cara menghindar dari bisikan syaitan, dari godaan syaitan bagi kita jamaah rahmatullah, kecuali segera memohon penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Apabila syaitan mulai memberikan rayuan waswasnya kepada kalian, jangan tunggu lama. Jangan dibiarkan berlama-lama engkau digoda oleh syaitan. Fasta'iz billah. Segeralah kalian memohon penjagaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Kita mulai tadabbur ayat 26 sampai ayat 30 surah Al-A'raf, bagian ketiga dari surah Al-A'raf. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak cucu Nabi Adam, ya bani Adam,
Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk kalian, menutupi aurat kamu, dan perhiasan bagi kamu. Walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian takwa itu jauh lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan la'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka mengingat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat sebelumnya, salah satu tujuan syaitan itu menggoda ayah kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa adalah agar melepaskan pakaian mereka, aurat mereka terlihat. Maka Allah ingatkan kepada kita di ayat ini, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam, agar jangan sampai kita pun tertipu oleh syaitan, terpedaya oleh syaitan, sehingga syaitan itu membuat kita menampakkan aurat yang kita diperintahkan Allah untuk menutup aurat tersebut. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 26 ini, jamaah rahmatullah. Yang pertama, salah satu nikmat, salah satu karunia yang Allah berikan kepada umat manusia adalah al-libas, ya, pakaian. Jadi pakaian yang menutupi aurat kita ini, pakaian yang kita pakai ini, itu adalah salah satu nikmat karunia yang perlu kita syukuri. Termasuk Nabi menganjurkan siapapun yang menggunakan baju baru, itu dia harus berdoa kepada Allah. Dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau nggak hafal doanya, alhamdulillah. Karena memang jamaah rahmatullah, dicukupkan pakaian oleh Allah itu nikmat, itu karunia. Berapa banyak saudara kita yang mereka tidak dicukupkan secara pakaian. Mereka belum mendapatkan pakaian untuk menutup aurat mereka. Sementara kita, Masya Allah, berapa banyak pakaian yang ada di lemari. Bahkan mungkin ada pakaian yang kemudian tidak pernah kita pakai. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana saudara kita di beberapa daerah yang Allah belum berikan mereka hidayah sehingga memiliki pakaian menutup aurat mereka. Aurat mereka masih terlihat. Atau mungkin mari bersyukur melihat kondisi kita jamaah dibanding saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan buat saudara kita di Gaza. Dan Allah mudahkan mereka untuk kemudian mencukupkan makan, pakaian untuk anak cucu mereka. Sementara ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita agar kita senantiasa mensyukuri nikmat karunia Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang menggunakan pakaian baru, man istajadda thawban, itu hadisnya. Barang siapa yang menggunakan pakaian baru, ini doanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai baju baru selama ini sudah kita pakai, tapi kita tidak pernah atau lalai nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Apa doanya, Ustaz? Doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, Mbak Ari bisa bantu? Ya, mungkin ada yang lupa mematikan. Mohon maaf. Bisa dimatikan dulu. Oke. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah. Ya, apa doanya, Ustaz? Kalau kita pakai baju baru yang diajarkan Nabi. Doa yang diajarkan Nabi adalah alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan karunia kepadaku pakaian ini. Ya, itu yang pertama, bahwa salah satu nikmat karunia besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah cukupkan pakaian menutup aurat kita. Yang kedua, jamaah dirahmatullah, ibrah kedua dari ayat ini, atau pelajaran kedua dari ayat ini, jamaah dirahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah menjelaskan di ayat ini tujuan dari nikmatul libas, nikmat pakaian yang Allah karuniakan kepada manusia. Apa hikmah dari Allah karuniakan pakaian ini? Nabi mengatakan orang yang paling pertama menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum Nabi Idris, ya pakaian itu hanya ditempelkan di badan. Belum ada jahitan yang punya lengan, punya kerah. Ya. Itu belum ada. Manusia pertama kali yang menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya, kembali zaman teman-teman. Apa hikmah dari pakaian yang Allah karuniakan? Apa tujuan dari nikmat pakaian, nikmat libas yang Allah berikan kepada manusia? Ada dua disebutkan di ayat ini. Satu, pakaian yang Allah karuniakan kepada umat manusia ini, satu tujuannya adalah yuwari sawatikum, menutup aurat kita. Dari sini ulama itu berpendapat wajibnya seorang muslim itu menutup aurat. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah batasan-batasan aurat. Ya. Tapi bahwa manusia itu diperintahkan untuk menutup aurat, itu adalah kewajiban yang Allah sebutkan di dalam Quran. Salah satunya adalah Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 26 yang kita tadabbur saat ini. Yuwari sawatikum. Jadi pakaian itu salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya Allah karuniakan pakaian ini kepada manusia agar dengannya manusia itu menutup auratnya. Allahu Akbar. Dan ini dalil kata ulama, menutup aurat itu wajib. Memperlihatkan aurat itu adalah maksiat yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang menjadi perbedaan di kalangan ulama itu adalah batasan-batasan aurat. Yang masyhur bagi kita, bagi laki perempuan, adalah yang bukan aurat itu adalah telapak tangannya dan wajahnya. Itu yang masyhur. Kalau sebagian mengatakan wajah wanita itu juga bagian daripada aurat. Tapi yang masyhur di kalangan ulama, jumhur ulama, bahwa yang boleh terlihat dari wanita itu adalah telapak tangan dan wajahnya. Ya. Sisanya, ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya melihat auratnya, maka itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah, tujuan kedua Allah berikan pakaian kepada umat manusia, yuwari sawatikum warisha, adalah perhiasan, ya. Adalah zina. Zina itu apa? Agar dengannya manusia itu menghiaskan dirinya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang suka pakai pakaian yang bagus. Aku ini orang yang suka menggunakan sesuatu yang bagus, termasuk yang agak mahal. Apakah ini termasuk riya ya Rasulullah? Apakah ini termasuk perkara yang dibenci, dilarang oleh Allah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu baik, Allah itu maha baik dan suka yang baik. Selama belum tidak berlebihan, jamaah rahmat Allah, maka boleh saja orang itu kemudian menggunakan pakaian yang baik. Selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan. Orang itu boleh menggunakan pakaian yang baik. Sebagaimana, jamaah rahmat Allah, bukan aib bagi seseorang ketika kemudian ia menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjahit pakaiannya sendiri. Ya. Bahkan ada tambalan-tambalan pada pakaian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin kaum muslimin saat itu. Kemudian jamaah teman-teman, pelajaran ketiga dari ayat 26 ini, walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Pakaian dunia itu baik,
pakaian yang menutup aurat kita itu adalah nikmat karunia Allah. Pakaian yang Allah karuniakan kepada kita yang juga tujuannya sebagai perhiasan itu baik. Tapi ada pakaian yang jauh lebih baik, kata Allah. Allahu Akbar. Ada jenis pakaian yang jauh lebih utama untuk kalian kejar, untuk kalian banggakan. Ada orang, kan ini lagi maraknya, lagi viralnya orang flexing, memperlihatkan kekayaannya. Outfitnya berapa, ya, bajunya sekian puluh juta, sepatunya sekian puluh juta, cincinnya, berliannya miliaran. Ini kita hidup di masa di mana manusia membanggakan apa yang tidak akan memberinya manfaat kelak di hadapan Allah. Maka ayat ini menjadi tazkirah, peringatan bagi saya, peringatan bagi kita semuanya. Ayat ini nasihat yang begitu bermanfaat bagi kita semua jemaah rahmat Allah. Silahkan kalian berbangga dengan pakaian kalian. Ada yang berbangga dengan pakaian sutranya, ada yang berbangga dengan pakaiannya yang branded. Tapi ketahuilah, kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu ya. Ada yang lupa mematikan? Sebentar. Oke, kita lanjut jemaah rahmat Allah. Ya, orang boleh saja berbangga dengan pakaiannya yang mahal, yang branded. Louis Vuitton, apalah itu. Nah, semua merek-mereknya. Channel. Jemaah rahmat Allah, Allah ingatkan kepada kita. Ada satu pakaian, wahai orang-orang beriman, yang harus kalian kejar, yang harus kalian banggakan daripada pakaian yang nampak, yang branded tersebut. Apa itu? Walibasut taqwa dzalika khair, yaitu pakaian takwa yang jauh lebih baik di hadapan Allah. Pertanyaannya, Ustadz, pakaian takwa itu yang mana sih, Ustadz? Pakaian takwa itu yang mana? Kalau di kita kan baju koko, saya nggak tahu kalau di Jakarta, tapi di Makassar itu baju koko itu orang Makassar menyebutnya sebagai baju takwa. Jadi kalau orang pakai baju koko, oh ini pakai baju takwa, oh nanti belikan saya baju takwa. Baju takwa itu kalau orang Makassar berarti baju koko. Apakah itu yang dimaksud? Bukan itu yang dimaksud. Walibasut taqwa dzalika khair. Dalam tafsir Ibnu Katsir, jamaah rahmatullah, ulama tabi'in dan ulama-ulama tafsir itu menyebutkan beberapa makna tentang pakaian takwa. Yang pertama, ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pakaian takwa di sini, di antaranya adalah Imam Ikrimah, seorang imam tabi'in. Beliau mengatakan, libasut taqwa adalah ma yalbasuhul muttaquna yawmal qiyamah. Yang dimaksud dengan pakaian takwa di sini adalah pakaian yang kelak akan digunakan orang-orang bertakwa pada hari kiamat di surga. Allahu Akbar. Walibasut taqwa dzalika khair. Kenapa ya? Pakaian di dunia semahal apapun dia, kalau dia sering dipakai atau kalaupun dia tidak dipakai, pakaian itu akan rusak. Pakaian itu akan usang dan akhirnya akan pergi. Akhirnya akan sirna. Coba deh, ibu-ibu waktu masih muda punya pakaian yang favorit, kemana pakaian tersebut? Sudah hilang, Pak Ustadz. Ya, maka Nabi SAW jemaah dan mengatakan, maluka ya ibna Adam. Harta wahai anak cucu Adam itu cuma 3. Ya. Harta kita itu cuma 3. Sisanya itu bukan harta. Itu bisa jadi warisan yang akan diperebutkan oleh anak-anak. Sadarlah. Hartamu itu cuma 3. Maka jangan terlalu bakhil untuk diri. Karena yang kita tumpuk, yang kita depositkan, itu bukan harta kita.
Nabi mengingatkan kita, maluka ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, hartamu itu cuma 3. Yang pertama, ma akaltahu fa'afnait. Hartamu itu yang semua yang sudah engkau makan, lalu ia berubah menjadi kotoran dan sirna. Itu hartamu. Maka nggak boleh orang kemudian bakhil tidak mau makan. Sampai sehari itu cuma mie Indomie yang dibagi 2. Saking iritnya. Tidak mau menghabiskan hartanya. Tapi tiba sakit, tiba-tiba meninggalkan harta yang bukan miliknya. Harta itu satu yang kau makan. Maka jangan bakhil kalau untuk makanan, silakan makan yang enak-enak. Selama itu halal dan thayyibah. Yang kedua, kata Nabi, hartamu adalah ma labistahu fa'ablait. Ya. Hartamu, hai ibu-ibu, hartamu, hai bapak-bapak, jamaah dirahmati Allah, yang engkau belikan pakaian. Yang engkau belikan pakaian. Maka kalau punya uang, silakan beli pakaian. Lebih baik lagi kalau kemudian pakaian yang kita beli ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, menutup aurat kita, berhias, menggunakan pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan akhirnya pakaian itu apakah dia kekal? Tidak. Fa'ablait. Dia menjadi usang rusak kemudian tidak. Kita tidak tahu kemana lagi perginya. Yang ketiga, hartamu kata Nabi, ma tasaddaqta bihi fa'abqait. Hartamu yang ketiga, mohon dicatat, diingat baik-baik. Hanya 3 ini harta kita. Yang kita makan, yang kita belikan pakaian, yang ketiga, dan dua-duanya tidak ada yang kekal. Yang ketiga kata Nabi, ma tasaddaqta bihi, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah untuk penghafal Quran, pembangunan masjid, anak-anak yatim, maslahat umat, saudara-saudara kita di Palestina. Ma tasaddaqta bihi. Hartamu yang ketiga adalah yang kau sedekahkan, fa'abqait. Inilah yang kekal. Inilah yang kau temui nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, jemaah dirahmati Allah, itu yang pertama, pendapat ulama. Yang dimaksud dengan pakaian takwa di ayat ini adalah pakaian yang digunakan penghuni surga al-muttaquna yaumal qiyamah. Oleh orang-orang bertakwa kelak di surga Allah. Karena pakaian mereka tidak akan pernah usang dan tidak akan pernah rusak. Ya. Salah satu sebab orang itu akan diberikan pakaian jubah kehormatan adalah kalau dia punya anak penghafal Quran. Kalau dia punya cucu penghafal Quran. Nabi mengatakan, barang siapa yang baca Quran, nggak mesti harus hafal Quran. Termasuk kita, kita bisa menjadi sebab bapak ibu kita itu dipakaikan Allah jubah kehormatan. Karena Nabi mengatakan barang siapa baca Quran lalu kemudian mengamalkan Quran dan mengajarkannya, al-ulbisa, Allah akan pakaikan kedua orang tuanya pada hari kiamat jubbatal karamah, jubah kemuliaan disebabkan anak-anaknya. Allahu akbar. Termasuk kata Nabi, termasuk yang akan mendapatkan pakaian pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang senantiasa bertakziah ketika ada kerabat kita yang wafat, lalu kita kemudian datang bertakziah, menguatkan, menyebarkan saudara kita yang kena musibah. Nabi mengatakan, ma min mu'min yu'azzi akhahul mu'min. Tidak ada seorang mukmin yang bertakziah, menguatkan, menyebarkan saudaranya yang kena musibah, illa kasahullahu ulal karamati yaumal qiyamah, kecuali Allah akan pakaikan pada hari kiamat jubah kehormatan. Nah, itu salah satu maknanya. Makna lain dari libasut taqwa, dari pakaian takwa ini adalah yang dimaksud libasut taqwa kata ulama adalah al-iman. Ya. Pakaian takwa itu bukan pakaian yang terlihat. Yang dimaksud dengan pakaian takwa di sini adalah iman wahai manusia. Iman wahai hamba Allah, iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari akhir, iman kita terhadap kitab-kitab, iman kita terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah, iman kita terhadap takdir ketetapan Allah baik yang buruk ataupun yang baik. Ini disebut dengan pakaian takwa. Dan itu jauh lebih baik di hadapan Allah. Ya. Jauh lebih penting untuk kita banggakan daripada mereka yang banggakan pakaiannya ratusan juta. Ada yang malu juga sebenarnya karena orangnya dari Makassar. Dari atas sampai bawah. Diperlihatkan pakaiannya terbuat dari emas. Allahu Akbar. Tidak seperti itu yang dicontohkan sahabat-sahabat Rasulullah. Kita tidak pernah mendengarkan ada wanita-wanita salihah yang dijanjikan baginda Nabi surga yang perilakunya setama itu, memperlihatkan perhiasan. Yang ada kisah jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, ada kisah Ummu Imarah, seorang wanita yang dikenal sebagai seorang mujahidah di
medan perang. Tidak ada kemudian riwayat sampai kepada kita akan kebanggaan pakaian. Yang ada adalah pengorbanan mereka. Di perang Uhud, Ummu Imarah ini termasuk sahabat yang kemudian menjaga, melindungi Nabi ketika Nabi terkepung. Pundaknya itu ditebas pedang oleh musuh, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia terjatuh, datang putranya ingin menolong. Dia katakan, jangan tolong saya. Ilaika Muhammad, sedang cepat engkau datangi Muhammad dan jaga lindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia bangkit, dia kemudian kembali melindungi Nabi, menghadang setiap kafir Quraisy seperti singa betina yang menyerang musuhnya. Sampai-sampai Nabi berkata kepadanya, ya Ummu Imarah, wahai Ummu Imarah, sali, minta kepadaku hari ini, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta. Apa yang diminta wanita mulia ini? Beliau hanya mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta engkau doakan ya Rasulullah agar aku dan keturunanku kelak bersamamu di surga. Maka Nabi pun mengaminkan, mendoakan agar Ummu Imarah dan anak cucunya kelak dikumpulkan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga termasuk di antaranya jamaah rahmat Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahmat Allah, pendapat lain tentang apa yang dimaksud dengan libasut taqwa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ketika menafsirkan tentang pakaian takwa ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan libasut taqwa, dengan pakaian takwa di sini adalah al-amalus salih, amal soleh yang kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Biarkan semua manusia membanggakan pakaian kendaraan mereka. Wa libasut taqwa dzalika khair. Maka yang menjadi kebanggaan bagi kita orang-orang beriman adalah kalau Allah mampukan kita memperbanyak amal soleh, kalau Allah mampukan kita memperbanyak sujud, Allah mampukan kita memperbanyak ruku, Allah mampukan kita memperbanyak zikir, Allah mampukan kita memperbanyak tilawatul Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah, Allah mampukan kita memperbanyak sedekah. Dzalika khair. Kata Allah di ayat ini, itu jauh lebih baik di sisi Allah. Itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut jamaah Allah, ayat berikutnya, ayat 26. Ayat 27, mohon maaf. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Setelah Allah ingatkan kita akan nikmat pakaian yang tujuannya sebagai perhiasan dan menutup aurat kita, Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah yang Maha melihat setiap perbuatan kita. Allah yang Maha mendengarkan setiap munajat-munajat kita, mengingatkan kita semua jamaah rahmat Allah. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, la yaftinannakum syaitan. Ya. Jangan pernah jangan pernah kalian tertipu oleh syaitan. Allahu Akbar. Jangan pernah kalian tertipu oleh syaitan. Dan ini bentuk penegasan. La yaftinannakum. Janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangankan kalian, syaitan ini, iblis, pernah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi salah satu memang usaha godaan syaitan itu adalah agar manusia itu mempertontonkan auratnya. Dan berapa banyak hari ini jamaah rahmat Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dari umat Nabi Muhammad yang terpedaya dari syaitan, yang tertipu oleh godaan syaitan sehingga mereka menanggalkan pakaian mereka setelah nikmat pakaian itu Allah berikan kepada mereka.
Tapi mereka memilih menanggalkan pakaian-pakaian kemuliaan, kehormatan tersebut. Mempertontonkan auratnya di hadapan manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu, syaitan itu, dan keturunan-keturunannya melihat kalian, wahai manusia, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allahu Akbar. Ada beberapa nasihat dari ayat ini. Ada beberapa tazkirah, hidayah, petunjuk dari ayat ini, jamaah rahmatullah. Yang pertama, Allah ingatkan kita dengan tegas. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, jangan sampai kalian tertipu daya oleh syaitan. Gimana caranya, Ustaz? Setiap godaan itu datang, segeralah mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah perintahkan. Setiap engkau tergoda, jangan tinggal diam. Segera mohon penjagaan, perlindungan, sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Dan ini Allah tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, jamaah termulia, di antaranya Quran surah Al-A'raf. Ya, nanti akan kita tadabburi juga. Quran surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila syaitan itu memberikan tipu dayanya, was-wasnya, godaannya kepadamu, maka segeralah memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah. Ya. Ini juga yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 53. Wa qul li'ibadi, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, agar hamba-hamba Allah senantiasa mengucapkan yang baik-baik saja, jangan ucapkan yang buruk-buruk. Inna syaitana yanzigu bainahum. Ya. Syaitan itu, jamaah dirahmati Allah, menggoda di antara mereka, menggelincirkan di antara mereka. Dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Pelajaran kedua, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, salah satu misi syaitan dan keturunan-keturunannya adalah menanggalkan pakaian anak cucu Nabi Adam seperti mereka dulu berhasil menanggalkan pakaian Adam dan Hawa, memperlihat sehingga aurat mereka terlihat. Dan itu kita lihat hari ini begitu banyak jamaah rahmat Allah. Mari berdoa kepada Allah, mari bermunajat kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, Allah menjaga keturunan-keturunan kita. Pelajaran ketiga, jamaah rahmat Allah, syaitan itu dan keturunannya, termasuk di antaranya jin, karena kan syaitan, iblis itu dari golongan jin. Syaitan, jin itu tidak terlihat. Ya. Tidak dilihat oleh manusia. Sementara mereka bisa melihat kita. Itu normalnya. Kan ada juga orang yang sixth sense, bisa melihat. Itu bukan sixth sense, itu namanya kesurupan, butuh diruqyah. Normalnya itu ya ayat ini. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Normalnya manusia itu, anak cucu Nabi Adam itu adalah mereka tidak bisa melihat jin, mereka tidak bisa melihat syaitan, tapi syaitan itu bisa melihat anak cucu Nabi Adam. Pelajaran terakhir dari ayat ini, ayat 27, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah jelaskan bahwa yang akan menjadi pengikut syaitan itu, yang akan menjadi ya orang-orang yang mengikuti syaitan, langkah-langkah syaitan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak beriman terhadap apa yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk terbaik yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, syifaa'un lima fis sudur, obat
penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kita lanjut ayat 28, jamaah rahmatullah, akhwatali manazzalallahu wa iyyakum ajma'in. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, itu orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, qalu wajadna alaihi aba'ana, maka selamanya alasan mereka, ucapan mereka, setiap disampaikan kepada mereka jemaah Allah akan peringatan-peringatan Allah atas maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Wa idza fa'alu fahishatan, jika mereka melakukan perbuatan keji, maka mereka berdalih, mereka berkata, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami seperti ini perilakunya, perbuatannya. Wallahu amarana biha, dan Allah yang menyuruh kami seperti ini. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya, sekali-kali Allah tidak pernah menyuruh manusia melakukan perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian wahai manusia akan mengucapkan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Ikhwatal iman wa iyyakum ajma'in. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, salah satu sebab orang itu berat mengikuti petunjuk Allah adalah ketika mereka mendahulukan tradisi, adat, budaya, nenek moyang mereka daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, daripada petunjuk Allah dan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma di masa Nabi, ya. Dari awal Rasul pertama diutus oleh Allah, Nabi Nuh alaihi salam, setiap manusia yang terhalang dari hidayah Allah, pelaku-pelaku kesyirikan yang tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka, itu sebabnya satu. Apa itu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, mereka berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah tegaskan hal tersebut, jemaah rahmat Allah. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, ini berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang terdahulu itu yang menghalangi mereka dari mendapatkan hidayah petunjuk Allah, mengikuti Nabi dan Rasul adalah karena mereka mendahulukan nenek moyang mereka daripada dan Rasulnya. Dan hari ini salah satu, Al-Fakir sendiri merasakan salah satu tantangan terberat dalam berdakwah itu adalah menjauhkan umat ini dari tradisi-tradisi, budaya-budaya menggelincirkan pada kesyirikan yang itu sudah turun-menurun, yang itu sudah mereka dapati turun-menurun. Seperti yang kami dapati selama ini di Makassar ketika berdakwah, dan itu berat sekali untuk kemudian mengajak mereka meninggalkan budaya-budaya tersebut. Di Makassar itu ada tradisi budaya, ya walau tidak semua, tetapi masih ada beberapa daerah yang seperti itu jamaah rahmatullah, bahwa ada keyakinan-keyakinan tertentu, melarung sesaji, ya, memotongkan ayam untuk penunggu tanah, penunggu gunung, dan semisalnya. Ya. Dan ini jelas perbuatan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan kalau kita sampaikan kepada mereka, ini adalah ayatnya, ini adalah hadisnya, ucapan mereka seperti ucapan umat Nabi Nuh dan sampai hari kiamat. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah rahmatullah, pelajaran kedua dari ayat ini, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah adalah para pendusta yang suka mengada-ngada di tengah manusia. Ketika mereka melakukan perbuatan keji, lalu kemudian diingatkan akan perbuatan keji tersebut, ya, selain mereka menjadikan tameng dalil adalah nenek moyang mereka, yang kedua adalah mereka berdusta mengada-ngada atas nama Allah.
Jadi ini salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kalau ada orang mengada-ngada berdusta atas nama Allah atau berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak pernah ada landasannya dalam agama kita, tidak pernah diperintahkan Allah, tidak pernah diperintahkan Rasulullah, dan tidak ada landasannya dalam agama kita, maka amal itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya mendapatkan murka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berani mengucapkan atas nama Allah kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui? Katakan kepada mereka, Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah sekali-kali tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan keji. Nah, salah satu penjelasan ulama tentang terkait ayat ini adalah ada kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, ada kebiasaan orang-orang musyrik. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka itu terkadang mereka tawaf di Ka'bah dengan telanjang, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Mereka kadang tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang. Sehingga ketika mereka diingatkan tentang perbuatan keji, perbuatan mungkar mereka ini, apa kata mereka? Qul innallaha amara biha. Wallahu amarana bihadza. Ya. Wallahu amarana bihadza. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan seperti ini. Wal-iyadu billah. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, Allah jauhkan kita dari segala perbuatan keji, Allah jaga, Allah lindungi kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan salah satu, Masya Allah, salah satu sebab orang itu dijauhkan Allah dari kemungkaran dan maksiat dan kekejian adalah ketika mereka senantiasa menjadikan Quran ini sebagai petunjuk terbaik dalam hidup mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jamaah rahmatullah akhwatal iman, ayat berikutnya ayat 29. Qul, katakan wahai Muhammad, amara rabbi bil qist. Katakanlah bahwa yang diperintahkan Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Dan hadapkanlah wajahmu hanya kepada Allah pada setiap salat. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kama badakum ta'udun. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan, wahai manusia. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ayat ini bantahan terhadap apa yang diucapkan orang-orang kafir, bahwa perilaku keji mereka itu tawaf di Ka'bah dengan telanjang, dan perilaku keji mereka lainnya itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Qul amara rabbi bil qist. Yang diperintahkan Allah itu, jamaah rahmat Allah, yang diperintahkan Allah itu adalah agar manusia itu berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Bukan cuma di ayat ini Allah tegaskan, jamaah rahmat Allah, bahwa Allah itu perintahkan umat manusia itu berlaku adil, dan tidak ada pemimpin yang berlaku adil kecuali akan mendapatkan kemuliaan kelak di sisi Allah pada hari kiamat. Nabi mengatakan ada 7 golongan yang pertama, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Sebagaimana tidak ada pemimpin yang tidak berlaku adil, lakukan kezaliman di tengah umat manusia, kecuali itu akan menjadi kegelapan bagi mereka pada hari kiamat. Ada seorang sahabat, Abu Dzar radhiyallahu an, pernah mendatangi Nabi SAW, jemaah rahmat Allah, lalu kemudian beliau meminta jabatan kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang lembut, sementara jabatan itu butuh orang-orang yang kuat. Kenapa? Innaha la amanah. Jabatan itu adalah amanah yang sangat besar. Wa innaha la nadamatun yaumal qiyamah. Dan dia akan menjadi penyesalan yang begitu besar pada hari kiamat, ketika orang yang diberikan jabatan itu tidak bisa berlaku adil. Jabatan termata Allah. Seorang muslim adalah mereka yang senantiasa berusaha berlaku adil.
dan menjauhi kezaliman. Bahkan salah satu ya sifat utama seorang muslim itu adalah kalau mereka senantiasa berlaku adil, menjauhi kezaliman. Bahkan kepada musuh. Jangankan kepada sesama muslim, jangankan kepada kerabat, jangankan kepada sahabat teman kita. Kepada musuh pun Allah perintahkan kita berlaku adil. Coba perhatikan Quran surah kalimah, Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan jangan pernah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum ala anna ta'dinu, membuat kalian wahai orang-orang beriman itu tidak berlaku adil. I'dinu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena akhlak perilaku adil itu adalah yang mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ini yang pertama. Yang Allah perintahkan itu adalah manusia untuk berlaku adil bahkan kepada musuh. Yang kedua, yang diperintahkan Allah adalah untuk menghadapkan wajah-wajah kita hanya kepadanya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Setiap beribadah jangan pernah ada sholat, ada ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang begitu banyak yang kau miliki bukan dari atasanmu, bukan dari bos, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Inna a'tainakal kautsar, nikmat Allah yang begitu banyak itu datangnya dari Allah. Maka ini kewajiban kita, sholli, tegakkan sholat. Tapi juga bukan untuk manusia. Li rabbika, tegakkan, dirikan sholat hanya untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelilah. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allah perintahkan kita berlaku adil. Allah perintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan ikhlaskanlah setiap doa-doa, setiap ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah. Kama bada'akum ta'udun, karena seperti apa kalian diciptakan sendiri, ta'udun, kalian juga akan dibangkitkan lalu dihadapkan di hadapan Allah sendiri. Terakhir, jemaah rahmatullah, ikhwatali manazarallahu wa iyyakum ajmain, ayat 30 dari surah Al-A'raf. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Ya, Allah tutup bagian ketiga surah Al-A'raf ayat 30 jemaah rahmatullah dengan menjelaskan kepada kita bahwa sebagian manusia anak cucu Nabi Adam, Allahu Akbar, fariqan hada, sebagian dari anak cucu Nabi Adam ini ada yang mendapatkan petunjuk kepada Allah, yaitu mereka yang sungguh-sungguh memohon petunjuk tersebut, sungguh-sungguh mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul yang disampaikan kepada mereka. Fariqan hada, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk Allah disebabkan perbuatan mereka, sebagaimana wa fariqan haqqa alaihim dhalalah, sebagian anak cucu Nabi Adam, sebagian manusia pantaslah kesesatan itu untuk mereka. Haqqa alaihimud dhalalah. Memang mereka itu sudah sepantasnya disesatkan dan tidak berhak mendapat hidayah Allah. Kenapa mereka tidak pantas mendapat hidayah Allah? Kenapa mereka pantasnya mendapatkan
mendapatkan kesesatan. Allah sebutkan alasannya. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Orang yang pantas disesatkan oleh Allah, bahkan wajib disesatkan Allah. Kenapa mereka wajib disesatkan dan pantas hak bagi Allah untuk menyesatkan mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadikan setan itu pemimpin mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya, musibahnya, celakanya, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpinnya selain Allah, ya, kenapa mereka susah mendapatkan hidayah? Karena sudah sesat, sudah jauh dari jalan Allah, mereka malah merasa bahwa mereka lah yang berada di atas petunjuk, sementara orang beriman itu sedang tertipu. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan singkat ini jamaah Allah bermanfaat, dan 5 ayat yang kita tadabburi barusan dari ayat 26 sampai 30, peringatan Allah kepada umat manusia agar tidak tertipu oleh tipu daya syaitan, menjadi tazkirah, menjadi pengingat, menjadi nasihat terbaik bagi kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin, dan semoga Allah menjaga kita, menjaga keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Seperti biasa kita tutup dulu, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kami ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ari. Silakan yang ingin bertanya, ibu-ibu. Belum ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan Mbak Ari. Jika Ya. memang tidak ada pertanyaan, Masya Allah. Kita berdoa dan kita tutup majelis kita. Baik. Baik Ustadz. Ya, jemaah dirahmati Allah. Ya. Ada yang minta doa secara khusus Mbak Ari? Nama atau apa? Masuk? Atau secara umum aja? Secara umum aja Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Sejenak jemaah dirahmati Allah, sebelum kita tutup majelis ini, sama-sama kita aminkan doa ini. Kita tidak tahu dari lisan siapa Allah akan ijabah doa-doa kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa di antara kita yang menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Ghaffar ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا لا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan, Engkau telah gugurkan, Engkau telah hapuskan dosa-dosa setiap kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui setiap yang kami sembunyikan. Engkau yang maha mengetahui ya Allah apa yang terbesit dalam dada-dada kami. Ya Allah, kami mengakui di hadapan-Mu ya Allah akan dosa kami yang begitu banyak, dosa penglihatan kami, dosa pendengaran kami, dosa hati kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, jika Engkau tidak ampunkan, bersihkan dosa-dosa kami, ya Allah, sungguh kamilah orang-orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun di antara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah, kesulitan, kesedihan, ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini, kecuali Engkau telah mengangkat kesedihan-kesedihan mereka, ya Allah. Kecuali Engkau telah memberikan kemudahan bagi mereka yang saat ini sedang kesulitan. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jika di antara kami jamaah Majelis Ta'lim Rabbani, kerabat, sahabat Majelis Ta'lim Rabbani ada yang sedang sakit, ya Rabban Nas,
Engkau adalah Tuhan manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Karuniakan kesembuhan kepada mereka, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Nasir al-Mazlumin, ya Rabbal Fuqara'i wal Masakin. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, segerakan kemenangan bagi mereka ya Allah, hancurkan musuh mereka sehancur-hancurnya. Allahumma ya Rahman, ya Akramal Akramin, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ma sa'alaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من الشر كله ما ذاك به نبيك صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami memohon kepadamu setiap kebaikan yang pernah diminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan sebagaimana kami Allah memohon perlindungan kepadamu dari segala bentuk keburukan yang pernah diminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perlindungan darinya kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Saya kembalikan ke Mbak Ari, tafadhali, silakan Mbak. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita semua diberikan umur panjang dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali Allahumma amin. di Allahumma amin. Rabu minggu depan untuk melanjutkan tadabbur surat Al-A'raf bagian yang keempat. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih juga untuk semua jamaah yang sudah mendengarkan, menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dan manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di kajian mendatang. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.